salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu masa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini rindu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika mengetuk rumah Aisyah mengucapkan salam dan dipersilakan masuk, kemudian para sahabat ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Adakah yang terlewatkan dari akhlak Rasulullah yang belum kami amalkan?" Aisyah hanya mengutip satu kalimat pendek, singkat, padat yang dalam kajian ilmu nahwu disebut dengan jami' mane. Apa? Kana khuluquhul Quran. Kalau Anda ingin melihat Rasul, maka akhlak Rasul adalah isi Al-Quran itulah. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.625 ayat, ada yang menggenapkan 6.666 ayat. Apa iya kemudian kita kaji 6.000 itu? Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Kemudian Aisyah melanjutkan mengutip dalam Al-Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW, sungguh ya Muhammad, akhlakmu itu amat sangat mulia sekali. Karena itu apa yang kita lakukan dalam konteks untuk itu? Yang pertama adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, ada 10 orang semua mengaku ittiba'ur Rasul. Contoh, ketika ada orang yang menggunakan celana agama, ya Ustaz, ini ittiba'ur Rasul. Orang yang beli jenggot, ya Ustaz, ini ittiba'ur Rasul. Orang yang makan 3 jari, ya Ustaz, ini ittiba'ur Rasul. Orang yang mengatakan ini semua adalah ittiba'ur Rasul. Apa maknanya? Betapa kayanya contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ada orang sahabat dari pegunungan, ya Rasulullah, aku ingin menyempurnakan, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak ingin kebiasaanku dilarang. Aku terbiasa minuman khamr, bermain wanita. Kemudian apa yang aku harus lakukan? Rasul hanya mengatakan, fatasaddaqa atau antasaddaqa, hendaklah engkau berkata benar atau jujur. Hanya itu ya Rasulullah. Iya, ringan sekali jadi orang Islam, kata beliau. Orang ini pulanglah, kemudian ingin mencoba melakukan perbuatan lamanya. Kemudian dia berpikir, bagaimana nanti kalau aku berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu masih melakukan keburukan-keburukan jahiliyah lamamu? Kalau aku jawab iya, berarti aku bukan antasaddaqa, berarti aku tidak jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, ingin melampiaskan kebiasaan-kebiasaan buruk lamanya. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak terpikir. Karena teringat ucapan Nabi, hendaklah engkau berkata jujur. Maka orang ini pun kembali datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menyempurnakan keislamanku ya Rasulullah. Ini teladan dalam konteks ini. Pola makan apa sederhana. Rasul membimbing, kalau engkau makan dalam keadaan duduk, baca doa basmalah, minum tangan kanan, makan tangan kanan, jangan berdiri. Inna syaitana ya'kul qa'iman, sesungguhnya setan itu makan sambil berdiri. Ternyata apa? Ahli medis membuktikan bahwa orang yang makan berdiri akan mempengaruhi lambungnya, dan itu juga mempengaruhi anatomi tubuh manusia. Rasul tidak menyampaikan hasil riset, tetapi orang medis modern membuktikan dalam konteks untuk itu. Dalam minum juga seperti itu. Mengapa minum harus berdoa? Sebab kandungan tubuh kita, kata ahli medis, adalah 70-80% kandungan air. Kalau air itu masuk dalam tubuh kita, tapi kemudian kita tidak membaca doa, maka air itu adalah negatif respon atau netral respon. Sebagaimana penelitian Profesor Masarul itu hampir 20 tahun menghabiskan risetnya untuk meneliti tentang air. Ternyata air ini kalau tidak kita dalam keadaan amarah, kemudian kita minum, maka air itu adalah negatif respon, responnya negatif. Berarti nggak ada manfaat untuk kesehatan. Kalau kita minum dalam keadaan cuek, biasa-biasa saja, maka ini pun netral respon, responnya netral. Tapi kalau kita bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ini, maka dia akan memberikan positif respon, respon yang positif.
kita bisa melihat bagaimana kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menulis secara surat kepada Amr bin As di kota Mesir pada masa itu. Ini adalah contoh-contoh, dan ternyata menurut medis sebagian besar penyakit kita itu adalah karena pola makan. Ada satu riwayat menyebutkan Rasul itu tidak makan kalau tidak merasa lapar, dan beliau menghentikan sebelum merasa kekenyangan. Kita kadang-kadang sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit istirahat, dan lain-lainnya. Rasul makannya sedikit, Rasul istirahatnya sedikit, Rasul lama qiyamul lail. Yang kedua apa yang kita berteladan dari Rasulullah? Yang kedua adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sayang sekali sunnah ini kemudian didekonstruksi pemahaman secara sempit. Misalkan, mohon maaf, wah ini poligami sunnah Rasul. Iya, tidak ada orang yang mengingkari bahwa bukan sunnah Rasul, tapi sunnatullah, ada ketentuan di dalam Al-Quran. Tetapi ada sunnah Rasul lain yang belum kita amalkan. Apa? Qiyamul lail. Apa? Peduli anak yatim. Rasul SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim hakata. Nanti di akhirat aku bersama kafil orang yang mencuri anak yatim, sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah SAW. Maknanya adalah kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita ingat bagaimana pada masa Rasulullah yang dikenal dengan ada Ahlus Suffah. Kalau kita di Masjid Nabawi, kemudian di depannya Raudhah, seberang depannya itu ada gundukan agak tinggi. Itulah dulu yang biasa didiami Ahlus Suffah, orang-orang dari jauh yang kekurangan segala macam pun dari sana. Selesai sholat biasanya Rasulullah memanggil para sahabat, ya Umar, ya Abu Bakar, ya sahabat, ashabi, sahabatku, siapa yang mau membawa orang-orang ini ke rumahnya untuk makan siang, untuk makan malam, siapa yang menanggung harian? Para sahabat berebutan untuk membawa mereka. Bahkan ada salah satu di antara sahabat yang tidak punya masakan apa-apa, tetapi mengajak orang ini dan mengajak Rasulullah. Ketika mengetuk pintu rumah, istri sahabat ini kebingungan karena nggak ada menu, nggak ada masakan apapun. Maka kemudian beliau pun mematikan lampu minyaknya pada waktu itu, kegelapan yang ada sebagian kecil dihidangkan pada Rasul dan sahabat. Dia sama sekali tidak makan apa-apa, bagian dari ikramul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita heran, para jamaah haji, para jamaah umroh ada kerinduan untuk bagaimana berteladan terhadap ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini. Kemudian baru mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, menyampaikan salam, sebab Nabi mengatakan siapa yang mengunjungiku saat aku sudah meninggal, maka sama dengan ia mengunjungiku saat aku masih hidup. Di dalam salah satu hadis, makanya kemudian orang paling tidak kemudian kita adalah mengucapkan sholawat. Man shollalaya wahida, siapa yang sholawatku satu kali, maka Allah akan limpahkan 10 kebaikan untuk dia. Apalagi ini adalah Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat, ini adalah sangat berkah sekali. Sahabat Abdullah bin Umar ini adalah di antara sahabat yang ingin menghidupkan sunnah Nabi. Sampai suatu ketika setelah kajian malam, kemudian sudah larut malam, para sahabat yang lainnya pulang, Nabi mau masuk kamar, ternyata Abdullah bin Umar membuntuti dari belakang beliau. Kemudian ketika Rasulullah menoleh, loh, ada apa kamu? Ya Abdullah bin Umar, kamu masuk? Ya Rasulullah, izinkan aku masuk ke kamarmu, aku ingin melihat bagaimana engkau tidur, posisinya seperti apa. Aku tidak ingin ada sejengkal dari sunnahmu yang terlewatkan olehku. Begitulah cara para sahabat menghidupkan sunnah. Kalau gitu kita 15 abad lamanya ditinggalkan Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita bisa membuka sirah-sirah nabawiyah. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita berteladan pada Nabi, hubbul ilmi, mencintai ilmu pengetahuan. Nabi SAW mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khabisan. Jadilah kamu orang yang alim, berarti berilmu sehingga bisa mengajarkan orang lain, membimbing orang lain, mengarahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Au muta'alliman, atau jadilah kamu orang yang menjadi pembelajar, belajar kepada siapapun, melihat kehidupan maka kita bisa belajar. Au mustami'an, atau mendengarkan. Kau tidak menjadi guru, kau tidak menjadi murid, tapi di rumah-rumahmu terdengar pengajian-pengajian para alim ulama, maka dengarkanlah.
Kalau itu pun tidak sampai ke rumahmu, ketika kamu melihat ada segerombolan para pelajar, para saudara-saudara alim melewat, muhibban, cintailah kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang alim itu. Wala takun khamisan, jangan kau menjadi orang yang kelima, berilmu tidak, menuntut ilmu tidak, mendengarkan orang yang kajian juga tidak, mencintai orang yang berilmu juga tidak. Karena itulah menjadi penting mengapa mencintai orang-orang alim, mencintai para kiai, mencintai para ilmuwan, itu karena adalah mereka meninggikan ayat-ayat Allah. Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya kepada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang beriman, kita semua Allah angkat derajatnya. Yang kedua adalah utul ilma, orang-orang yang berilmu. Berarti orang yang beriman ada korelasi positif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu ada kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan keimanan. Sebab kalau orang yang berilmu tidak dipandu dengan keimanan, maka keilmuannya itu akan meminteri orang lain, berlaku culas, berlaku curang, karena ilmunya tidak dipandu oleh keimanan. Yang keempat, menteladan kepada Rasul. Rasul itu selalu menggembirakan dan menginspirasi orang. Dimanapun para sahabat dari kalangan pegunungan, perkotaan yang datang kepada Rasulullah SAW luar biasa. Makanya kalau Rasulullah SAW berjabat tangan, maka Rasulullah menatap orang yang dijabat tangan. Karena itulah Abu Lahab tidak pernah mau menatap wajah, menatap mata Rasulullah SAW karena takut ditaklukkan oleh pandangan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang pernah diusap badannya oleh Rasulullah akan dijaga. Ada salah seorang sahabat Sighar, sahabat kecil, dibawa oleh Rasulullah SAW, dibawa orang tuanya menemui Rasulullah, berarti bapaknya sahabat besar, kibar. Maka kemudian anak kecil ini disapu separuh rambutnya oleh Rasulullah sambil didoakan. Di kemudian hari rambut yang disapu oleh Rasulullah ini dibiarkan memanjang terurai, yang separuh yang tidak dibasuh oleh Rasulullah dipotong dengan rapi. Ketika beliau sudah besar menjadi sahabat besar, maka kemudian rindu ingin melihat pusara Rasulullah, ingin melihat Masjid Nabawi, datanglah ke Masjid Nabawi dan melihat sahabat-sahabat besar. Agak terheran, ini kok ada anak muda tapi rambutnya separuh mincir, separuhnya dipotong. Melihat gelagat itu kemudian beliau menyampaikan, wahai sahabat kibar, aku tahu kalian penuh curiga, heran melihat aku, rambut yang kupanjangkan inilah yang dulu pernah diusap tangan yang mulia Rasulullah SAW. Aku tidak ingin dari kemuliaan Rasul yang menempel pada dirimu hilang, aku rawat dan aku jaga. Begitulah kecintaan Rasulullah. Kita tidak menyaksikan kehidupan Rasulullah, tapi kita menyaksikan sunnah-sunnah yang terhimpun dalam kitab dan hadis. Mari kita menjadi orang-orang yang menggembirakan dengan mencintai ilmu, menginspirasi dari kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan orang lain mencontoh dari kebaikan kita, dan itulah menjadi investasi amal terbaik di hadapan Allah